Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mama Fati. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya selalu semangat menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Amin. Nah, di video kali ini saya buka dengan unboxing paket dari Shopee. Paket yang pertama, saya membeli tripod buat ngevlog brand Takara seri Eco 196A yang sudah dilengkapi dengan holder dan tas tripod yang warna hitam ini. Tripod ini benar-benar kuat, sangat kokoh dan stabil, anti letoy gitu teman-teman. Cocok banget dipakai buat ngevlog, ideal banget buat fotografer pribadi maupun profesional. Spesifikasinya sendiri untuk tinggi maksimalnya itu 145 cm, jadi bisa dipanjangin gitu ya teman-teman. Dan beratnya 1,1 kg. Dari tampilannya sudah kelihatan sangat kokoh dan keren banget loh teman-teman. Posisi HP-nya bisa diatur sesuka hati, jadi nggak akan letoy teman-teman. Untuk harganya sendiri, tripod Takara seri Eco 196 ini harganya Rp195.000. Agak sedikit lebih mahal daripada tripod yang biasanya saya pakai, tapi harganya sesuai dengan kualitasnya ya teman-teman. Saya beli tripod ini karena memang butuh tripod buat ngevlog. Tripodku yang sebelumnya masih bagus ya teman-teman, tapi suka letoy gitu, susah diaturnya. Kayak anak kecil aja ya, susah diatur. Jadi pernah beberapa kali pas lagi ngevlog udah serius bikin video dari tadi, ternyata tripodnya letoy. Kameranya posisinya ke bawah, auto gemes banget kan teman-teman. Sesama konten kreator pasti tahu ya gimana rasanya. Rasanya itu seperti sakit tapi tidak berdarah. Pengen nangis. Apalagi kalau udah tag beberapa adegan, karena tidak mudah bagi kami konten kreator untuk menyelesaikan satu video. Yang teman-teman nonton videonya itu cuma 10-15 menit, tapi dibalik pembuatannya itu prosesnya panjang teman-teman. Mulai dari nge-record video, edit video, voice over, bikin thumbnail, ngetik di description box, sampai terupload dan teman-teman akhirnya bisa nonton di YouTube. Bikin satu video itu butuh waktu berjam-jam hingga berhari-hari teman-teman. Lanjut lagi, kita buka paket yang kedua. Nah, paket yang kedua ini saya membeli spatula silikon sebanyak 2 pieces yang warnanya itu hijau toska. Persis sama warnanya dengan spatulaku yang ada di dapur. Saya beli lagi 2 pieces karena spatulaku masih kurang ya teman-teman, dan yang model tanpa lubang seperti itu saya belum punya, jadi saya beli. Nah, spatula set yang saya punya di dapur itu isinya 9 pieces. Kalau untuk versi lengkapnya itu isinya ada 11 pieces teman-teman. Dan harga per piecesnya itu Rp22.000. Jadi teman-teman yang pengen samaan langsung aja cek di description box. Beralih ke aktivitasku di dapur di waktu yang berbeda. Ini siang hari ya teman-teman, dan saya lagi libur ngantor, weekend gitu teman-teman. Dan seperti biasa pada saat weekend saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama anak-anak sambil beberes rumah. Kalau hari Sabtu itu Pak suami masih ngantor, dan yang biasanya jaga anak-anakku setiap kali saya ngantor itu juga libur ya teman-teman. Setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi hari Sabtu dan Minggu itu saya full bersama anak-anak di rumah. Dan untungnya juga saya tipikalnya orang yang betah tinggal di rumah, nggak hobi jalan kemana-mana gitu teman-teman. Paling kalau keluar ke Grand Mall aja, ngajak anak-anak ke area bermain di lantai 3. Itu pun cuma sementaran aja, yang penting bisa nyenengin anak-anak karena mereka pastinya juga bosan ya di rumah terus. Salah satu hal yang bikin saya dan Pak suami itu jarang keluar kalau weekend itu karena rasanya banyak banget pekerjaan rumah yang harus saya dan Pak suami kerjakan pada saat libur, seperti belanja mingguan, nyapu, ngepel, beberes dapur, dan seisi rumah kayak ngelap-ngelap gitu teman-teman. Kemudian mencuci, menyetrika, apalagi baju-baju kantor saya dan Pak suami itu banyak banget selama seminggu, jadi lumayan banyak pakaian yang harus disetrika. Dan itu juga sambil ngurus 2 anak balita. Nah, setelah melakukan semua pekerjaan itu pastinya kan capek. Jadi hari Minggu itu biasanya dipakai buat istirahat, karena hari Seninnya udah ngantor lagi. Jadi seperti itulah seterusnya aktivitas kami yang berulang setiap minggunya.
Ini siang hari ya teman-teman, anakku seperti biasa sedang tidur siang, jadi saya bisa langsung gercep ke dapur untuk beberes dapur. Nah tadi saya habis cuci piring, lanjut saya mau ngelap-ngelap seluruh area tabletop dan dinding dapur sekaligus semua perintilan-perintilan yang ada di atas tabletop. Lap yang saya gunakan ini kain lap microfiber ya teman-teman, ini benar-benar bagus banget menyerap cairan dan kotoran. Dan untuk cairan pembersihnya saya menggunakan Mr. Muscle. Ini langsung aja saya bersihkan teman-teman dinding dapur karena di sini pastinya banyak cipratan-cipratan minyak bekas menggoreng. Meskipun selalu dibersihkan setiap kali masak, tapi tetap aja ya teman-teman, kalau membersihkannya nggak secara keseluruhan, tetap aja masih ada yang tertinggal. Makanya weekend seperti ini adalah waktu yang tepat untuk pembersihan total seluruh area dapur. Tidak lupa bersihkan juga di area bawah kompor karena area ini sering luput dari pembersihan. Padahal di area bawah kompor itu juga sering banyak kotoran yang numpuk. Menurutku area dapur itu adalah area yang paling utama yang harus selalu dijaga kebersihannya ya teman-teman. Karena dapur adalah tempat kita menghasilkan makanan yang akan kita sajikan buat keluarga tercinta. Kalau dapur kita kotor, nggak terawat, makanan yang kita sajikan buat keluarga yang awalnya tujuannya untuk menyehatkan, malah bisa jadi menjadi sumber penyakit karena kuman dan bakteri akan lebih mudah berkembang biak di tempat yang kotor. Itu menurut saya sih teman-teman. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Komen di bawah ya. Apalagi kalau dapur bersih kan kita juga yang menikmati dan merasakan manfaatnya. Dapur jadi lebih enak dipandang, masak jadi semangat, makanannya juga sehat dan bersih. Jadi jangan mager-mager gitu ya teman-teman beberesnya. Lanjut lagi ke aktivitasku. Sekarang saya lagi membersihkan rak tempat bumbu berwarna biru ini. Ada beberapa teman-teman juga yang nanyain rak tempat bumbuku ini. Nah buat teman-teman yang penasaran, linknya saya tampilkan di description box ya teman-teman. Selanjutnya saya ngelap-ngelap juga di area tabletop di bawah rak makanan susun ini. Pokoknya jangan sampai ada space yang terlewat. Setelah itu saya kembalikan lagi posisi rak susun dan tempat bumbuku ke tempat semula. Semua perintilan-perintilan dapur juga saya kembalikan ke tempatnya lagi setelah dibersihkan. Berikutnya di area dinding sink cuci piring saya lap-lapin juga. Membersihkan dinding dapurku ini cukup mudah karena dindingnya keramik ya teman-teman, tinggal set bersih deh. Nah sekarang saya sedang ngelap-ngelap kaca kitchen setku di kabinet atas. Ini lumayan tinggi teman-teman, jadi mesti hati-hati jangan sampai jatuh. Cukup susah menjangkau sampai di bagian atas, padahal pengen ngelap-ngelap di bagian lampunya. Apalagi di bagian atas kabinet ini pastinya banyak banget debu-debu yang menumpuk, tapi benar-benar susah dijangkau teman-teman karena tinggi banget. Kabinet atas kitchen setku ini tingginya 90 cm, raknya ada 3 tingkat, bahkan di rak tingkat ketiganya ini saya agak susah nyimpan atau ngambil peralatan dapur yang disimpannya agak ke dalam ya teman-teman saking tingginya. Biasanya saya minta bantuan Pak suami buat ngambilin. Setelah ngelap-ngelap kaca di kabinet atas, lanjut lagi saya ngelap kaca di kabinet bagian bawah. Nah terakhir nyapu lantainya. Setelah lantainya selesai disapu, saya kembalikan lagi keset dapur ke tempatnya semula. Saya nggak ganti dulu ya teman-teman karena kesetnya masih lumayan bersih. Nah terus lanjut lagi saya ke bagian ruang tengah atau ruang keluarga. Seperti biasa di sini hampir nggak pernah rapi teman-teman. Mainan anak-anakku bertebaran di mana-mana. Ada bajunya Pak suami juga yang habis disetrika, saya masukkan ke kamar dulu. Nah itu Dede Ainun lagi bobok di ayunan. Nah kalau Pati itu tidurnya di kamar teman-teman. Terus ada cesanya anakku saya simpan di kotak P3K ini. Lanjut lagi ke area ruang tamu. Di sini juga ada mainannya anak-anakku teman-teman. Ini mainan yang bisa mengasah otak dan ada juga buku gambar yang bisa dihapus. Kalau teman-teman tertarik pengen beliin juga buat anak-anaknya, linknya saya tampilkan di description box.
Oh iya, tadi saya habis merapikan karpet yang ada di ruang tamu karena tadi itu dipakai Pati buat tidur-tiduran di situ ya teman-teman. Nah lanjut lagi, karena mau hujan, saya angkat jemuran dulu di teras biar nggak kehujanan gitu teman-teman. Karena di sini sudah sering hujan ya teman-teman, karena memang udah masuk musim hujan sih. Pakaianku sekarang selalu saya jemur 2-3 hari baru kering, baru bisa dilipat. Nah kalau di daerah teman-teman udah sering hujan gak sih? Tetap selalu jaga kesehatan ya teman-teman, karena sekarang juga lagi musim batuk, flu, dan demam. Apalagi anak-anak gampang banget terserang flu dan batuk. Karena lagi pergantian musimnya teman-teman. Anakku yang paling kecil, Ainun, sekarang itu juga lagi kena flu dan batuk. Nah ini lanjut lagi, saya bersihkan di area ruang tamu. Jadi ini adalah video sebelum saya ganti cover bantal sofa ya teman-teman. Makanya cover bantalnya itu masih yang lama. Sekarang saya sedang membersihkan rak ambalan yang posisinya di atas sofa. Wajib banget dibersihkan setiap minggu karena ambalan ini juga menjadi tempat bersarangnya debu-debu. Begitu pula dengan perintilan-perintilannya. Memang gak begitu terlihat debunya, tapi kalau diraba jelas banget debunya sudah menebal, jadi wajib banget dibersihkan. Berikutnya saya bersihkan di area sofa. Saya lepas dulu alas bantal sofanya dan saya bersihkan di luar. Kalau orang Bugis bilang itu namanya ditatang teman-teman. Biar debu-debunya rontok. Terus saya pasang kembali ke sofa. Nah alas sofa ini berguna banget, jadi debu-debu ataupun remahan-remahan makanan kalau anak-anakku ngemil di sofa gak langsung mengenai sofa, tapi tersaring di alas sofa ini. Jadi alhamdulillah sofanya tetap aman dari noda-noda. Tinggal alas sofanya aja yang mesti sering dicuci, karena sofaku ini bahannya kain gitu ya teman-teman, bukan kulit sintetis atau sejenisnya. Jadi pastinya susah membersihkannya kalau terkena noda. Makanya alas sofanya ini berguna banget. Setelah sofanya saya bersihkan, berikutnya saya sapu-sapu dulu lantainya. Tapi sebelumnya saya angkat dulu karpetnya keluar. Mau saya tatang di luar biar debu-debunya hilang. Kalau punya balita, lantai wajib selalu dibersihkan ya teman-teman, karena kuman ataupun bakteri yang tidak terlihat bertebaran di mana-mana. Terutama di lantai yang tidak bersih, apalagi anak kecil itu biasanya sering menjatuhkan makanannya di lantai terus dipungut lagi dan dimakan. Makanannya bisa terkontaminasi kuman yang menyebabkan anak-anak bisa sakit perut dan diare. Terutama dalam kondisi seperti ini ya teman-teman, pergantian musim, anak-anak gampang banget sakit. Nah ini lantainya sudah selesai saya sapu di seluruh area ruang tamu, dan saya kembalikan lagi karpetnya ke tempat semula. Dan saya atur lagi posisi stool dan mejanya seperti semula ya teman-teman. Nah ini setelah beberes area ruang tamu, lanjut saya mau masukkan tanaman yang biasanya saya pajang di ruang tamu. Kayaknya lagi mau hujan deras nih teman-teman, di luar langit udah mulai gelap, anginnya juga udah kenceng banget. Lampu ruang tamunya ini saya nyalakan ya teman-teman, karena di luar udah gelap banget, mau hujan deras. Sampai-sampai jilbabku sendiri udah mau terbang gini teman-teman. Tidak terasa nih teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak videoku sampai akhir. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.